Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramadan dengan NPM 10060319194. Dalam rangka memenuhi tugas spesial, saya akan mempresentasikan sebuah studi literatur yang berjudul Hubungan Adenosin Trifosfat terhadap Kelelahan Otot dan Ketelitian Kerja. Pokok bahasan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, serta yang keempat ada kesimpulan. Masuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Seperti yang kita tahu, selama hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari yang namanya gerakan, baik itu terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari program studi farmasi MIPA Unisba. Di sini saya akan menjelaskan hasil seminar penelitian nasional Sivitas Akademika yang berjudul Pola Penggunaan dan Interaksi Obat Anti Diabetes dan Antihipertensi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang. Yang pertama ada pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi jika kadar glukosa darah tidak dikontrol dengan baik. Pasien diabetes mellitus tipe 2 terdapat komplikasi dengan kardiovaskular, salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mauludia Rinaldi dengan NPM 10060319198 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Uji Aktivitas Senyawa Aktif Jahe sebagai alternatif pengobatan gastroesophageal reflux disease terhadap reseptor histamin 2. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama pada angka kejadian GERD yang ditampilkan melalui grafik. Dari grafik tersebut, diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dengan angka kejadian sebesar 27% dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan, NPM 1006063191160 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Karakterisasi dan Penapisan Petrokimia Simplicia dan Ekstrak Etanol Daun Kecibrink Sobilantes crispa L. Blume. Latar belakang penelitian. Negara megabiodiversitas merupakan negara yang memiliki keanekaragaman tinggi, di mana Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia. Indonesia sendiri terdapat 30.000 jenis tumbuhan, di mana sekitar 9.600 spesies tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat, dan sekitar 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah Putri Sianabar dengan NPM 1006063191119 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam izin mempresentasikan hasil seminar penelitian nasional Sivitas Akademi saya yang berjudul Uji Aktivitas Atelmitik Infusa dan Ekstrak Etanol Daun Rambutan NPL 5 ml terhadap cacing lama dewasa Scarium guedes secara in vitro. Di mana pokok bahasannya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, bahan alat dan hewan percobaan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan, di mana Scariasis ini merupakan penyakit infeksi cacing yang paling sering terjadi pada manusia, di mana menurut WHO sekitar 1,5 miliar atau 24% dari seluruh populasi dunia yaitu berada di negara tropis dan subtropis. Sementara menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi kecacingan ini sekitar 40% sampai 60% dan sebanyak 195 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis kecacingan. Di mana cacingan ini sendiri terjadi akibat Saya Syarifah Hasanah, NPM 160311993 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan spesial dari penelitian saya berjudul Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Daun Kemangi dalam menghambat pertumbuhan jamur kandil albicans dan Aspergillus niger. Selanjutnya, dermatitis adalah sekelompok penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Jika tingkat kekebalan tubuh seorang buruk, maka penyakit kulit akan dapat menyerang. Gangguan kulit, rambut, dan kuku manusia yang disebabkan oleh infeksi jamur merupakan salah satu gangguan kesehatan yang paling sering terjadi pada manusia, terutama yang tinggal di negara tropis dengan iklim panas dan lembab. Beberapa spesies jamur yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia diantaranya yaitu jamur Candida albicans dan Aspergillus niger, di mana kedua jamur ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mulia Permata Dewi dengan NPM 10060319015. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari program studi farmasi. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penetapan Kadar Fenol Total Ekstrak Etanol Daun Rende Straurogen elongata.
Adapun bahasan pokok yang akan saya bahas yaitu pendahuluan dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, bahan dan alat, prosedur, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulidani Fadlan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, program studi farmasi dengan NPM 100603110 akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah dilakukan dengan judul berupa sintesis senyawa hexapeptida siklik anaerobi polisporin berupa prolin lisin pipoklat bercocokan beralanin keioalanin menggunakan reagen kopi diisoksima serta metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Adapun yang latar belakangi untuk dilakukan penelitian ini, di mana malaria sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa dari Plasmodium yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina kepada manusia. Meskipun beberapa obat anti malaria telah diberikan dan telah digunakan untuk mengobati infeksi dan mengurangi kejadian penyakit, akan tetapi banyak sekali kasus yang terjadi akan resistensi yang disebabkan oleh malaria ini. Di mana pada tahun 2021 ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfikri dengan nomor pokok siswa 10060319091 yang akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul potensi kombinasi ekstrak Spirulina platensis dan ekstrak biji kopi robusta atau Coffea canephora sebagai anti jerawat. Yang pertama, di slide pertama di sini ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga Indonesia memiliki kekayaan terhadap mikroalga. Dan Indonesia juga merupakan komoditas kopi robusta di Indonesia yang sangat tinggi hingga menguasai pasar nasional. Jadi tidak harus diragukan lagi. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Dasari dengan NPM 10060318115 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penelusuran pustaka potensi aktivitas antioksidan dari suku Solanaceae menggunakan metode DPPH. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang, penyakit degeneratif merupakan penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi sel dalam tubuh. Penyakit ini dapat terjadi karena adanya radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan molekul yang bersifat reaktif, mengandung elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, antioksidan